Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, pengharapan kita pada Kristus seharusnya tidak menjadikan kita pemimpi malas yang pasif ataupun ekstrim di sisi yang lain, menjadi orang yang fanatik, terlalu semangat atau menganggap diri paling benar. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Merupakan kalimat pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali. Ini adalah perspektif yang baik supaya kita tetap hidup dalam kesadaran. Harapan tersebut, saudaraku, menjadikan kita dapat menguasai diri supaya kita menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Arti kata kuasailah dirimu artinya berpikiran jernih, siuman dan juga terjaga, dan berdoa bagi orang-orang percaya yang lain. Nah, memang benar bahwa Petrus mengharapkan kita punya pikiran yang jernih di sini. Pikiran yang jernih supaya kita dapat berpikir seperti Kristus berpikir dan kemudian mulai bertindak untuk melayani orang-orang percaya. Ada beberapa hal yang dia tawarkan buat kita. Dia berkata buat kita begini, bahwa kita harus bukan cuma berdoa, tapi harus saling mengasihi. Itu kata yang jelas. Dia kemudian kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kemudian kata berikut adalah yang dia bilang ini, karena kasih menutupi banyak dosa. Haleluya. Dia juga bilang beri tumpangan kepada orang-orang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, kita mesti tahu pada waktu itu banyak sekali orang percaya yang lari karena penganiayaan. Mereka harus lari ke sana kemari. Jadi memberi tumpangan adalah hal yang sangat penting. Jangan bersungut-sungut waktu memberi tumpangan. Nah, kita di masa pandemi ini mungkin kita harus menolong orang lain, harus take another mile kepada orang lain. Mungkin kita mulai bersungut-sungut, tapi harusnya kita jangan bersungut-sungut karena Tuhan mau kita berpikiran jernih supaya kita dapat melayani orang-orang percaya. Saudara, kita perlu juga untuk menggunakan semua karunia dan talenta kita untuk melayani saudara-saudara kita sesama orang percaya juga. Kenapa, saudara? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan kasih karunia untuk melakukannya. Kita perlu menjadi pengelola yang baik dan juga pada semua karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, saudara, kita sekarang sedang hidup di era di mana keimamatan semua orang percaya. Artinya, semua orang percaya terlibat dalam pelayanan. Gak ada lagi yang pasif, tapi semuanya mengerjakan pelayanan. Mengapa? Sebab Tuhan telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak karunia. Jangan biarkan karunia-karunia itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang bertitel pendeta, penginjil, atau semua pengajar atau guru Alkitab. Tapi semua orang percaya sekarang punya karunia dari Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk dapat saling melayani, saling mendorong untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang memang Tuhan sudah berikan buat kita. Bahkan dia berkata begini, kalaupun kamu berbicaralah sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Isi saya tadi katakan bahwa kita perlu menjadi pengelola karunia-karunia Tuhan yang baik. Bagaimana cara mengelolanya? Menjalankannya untuk melayani orang lain. Ya, saudara. Mari dengan pengharapan yang kita miliki, kita layani orang-orang percaya yang lain dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, kembangkan karunia yang Tuhan berikan. Jangan pendam itu, saudara. Untuk kita pakai sungguh-sungguh karena waktu-waktu ini
waktu yang sangat singkat. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.